belum tinggal Prof Imam. Ya, Prof Prof Imam Imam nanti kan Al-Jabri. nanti masih bimbing ini katanya ya, Oh bimbing iya, TAWE. Boleh dimulai Bu Her? boleh. Terima kasih, Bruno. Pukul 8 lebih 10. Ya, Ya anjing. betul. Iya, Nanti supaya nggak mundur-mundur, besok kan masih Mapara. Nggak apa ya, Mapara sekarang. besok Ini mah Bu Her? parah lagi. Iya, masih Mapara. Jadi ini. Baik, Iya, Bapak Ibu, kita kita mulai saja ya. Nggak apa-apa, nanti kan bertahap yang baru rawuh dari masjid kan langsung masuk-masuk begitu. iya, Oke. biasanya Izin begitu. mulai, Bu Her. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabiin asmain. Yang saya hormati dan kami banggakan Prof. Imam Robandi yang rupanya belum masuk. Kemudian Ibu Herianti selaku GM acara KSCM spesial Ramadan. Mbak Silvi yang selalu setia menemani kami baik pagi maupun apa Zoom di malam hari. Kemudian partisipan yang sudah hadir hari ini saya ingin menyapa. eh, Assalamualaikum Bu Rini Nur Hasanah dari Malang. Kami menunggu nanti pengukuhan guru besarnya. Kemudian Pak Sanmas dari Sorong. Belum melihat Ibu Pak, Bu Nurfin. Ibu Sofni dari Bukit Tinggi, Ibu Isuki di Iya, Probolinggo, kemudian ada Ustadz Muhtadin Tias dari Depok, Ibu Sayidah, YouTuber keren kita dari Purworejo, Pak Firwan Firdus dari Semarang, Ibu Akila dari Pati, Pak Gatot dari Malang, kemudian Ibu Arti dari Sumowono. Ini Bandungan Sumowono, Ambah Rawa ya Bu. Ibu Dwi Astuti, Ibu Ahyati, dan yang sangat kami tunggu-tunggu nanti ceritanya yaitu Ibu Mbak Nurmita, mahasiswa S3 di Alabama, dan moderator cantik kita, Ibu Eli Johara. Marilah kita selalu bersyukur atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada malam ini dalam kondisi apapun, kita masih dapat bertatap muka melalui layar Zoom. Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah KSCM terakhir untuk eh, spesial Ramadan. Jadi sudah ada 4 KSCM, dimulai dari KSCM seri ke-212. Kita mendengarkan bagaimana situasi Ramadan di Yaman, Statliandi waktu itu. Kemudian Jumat berikutnya KSCM ke-213 itu eh, Ramadan di Tanah Suci di Madinah. Nah, kemudian yang berikutnya, Jumat berikutnya KSCM ke-214, kita mengikuti ceritanya Mbak Fatin dari negeri Formosa, Taiwan. Nah, di situ minggu kemarin ya Bapak dan Ibu, itu betapa ternyata, waduh, pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan itu ternyata banyak menderita, Ibu Her. Jadi kita malam itu memang membahas tentang pekerja migran yang kasihan di sana itu. Nah, sekarang ada berita Taiwan gempa, tapi belum sempat ini, Bu Her, belum sempat menyapa Mbak Fatin lagi. Dan ini yang KSCM seri Ramadan terakhir, kita akan mendengarkan bagaimana suasana Ramadan, yang topiknya adalah Ramadan bersama keluarga di Alabama, US. Ini kalau eh, membaca US, USA begitu, teringat pada 2 tahun lalu, Bu, di KSJM begini, kita juga mendengarkan cerita tentang bukan Ramadannya, melainkan tentang eh, berlebaran. Berlebaran di negeri di USA. Saya tulis di artikel saya di salah satu chapter buku eh, Imam Robandi dalam Pesona Seribu Langkah itu, saya memilih judul
apa tuh berlebaran di negeri Paman Sam. Nah, ketika buku itu dibedah, Prof. Jamaluddin Darwis dari Semarang membahas tentang Paman Sam. Kenapa dinamakan Paman Sam? Ternyata itu adalah utak-utik dari eh, US. US, U-nya tuh uncle, kemudian S-nya tuh Sam, sehingga jadilah Uncle Sam gitu. Lalu kita menyebutnya Paman Sam. Saya menjadi ingat sekali. Dan lama ya Bapak Ibu kita tidak bertatap muka dengan Prof. Jamaluddin Darwis. Biasanya beliau aktif di grup Matahari kalau tidak salah. Ada beliau. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, tidak berpanjang kata. Mungkin nanti menyapa partisipan yang hadir akan saya lanjutkan. Eh, Berikutnya saya serahkan kepada Ibu Herianti selaku penyelaras sambil menunggu Prof. Imam. Kemudian nanti di akhir mohon Ibu Moderator, Bu Eli, menutup kemudian memberikan sedikit apa ya, eh, kalau dikatakan resume nanti ilmiah banget, ya konklusif gitulah sedikit saja tentang yang Ya, diceritakan oleh Mbak Nurmita. Demikian Bapak dan Ibu, monggo selamat mengikuti KSJM seri eh, ke 215, 105. 215 KSJM terakhir seri Ramadan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Herianti. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bunda Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini eh, banyak sekali yang nikmat yang kita rasakan. Kita sudah nyampe di 25 Ramadan, alhamdulillah. Nah, bagi apa ya, pejuang Ramadan itu mungkin eh, tenaganya sudah full, letih, sudah mulai itikaf, sudah mulai segala sesuatunya itu sudah di dipolkan gitu. Tetapi ada suatu kegembiraan, kita akan menyongsong Idul Fitri. eh, Kemudian juga ada terbesit suatu kerasa kehilangan. Begitu juga mm, di KSJM Ramadan ini terakhir. Terakhir, wah ternyata yang ditugaskan tadinya saya minggring-minggring bahasa Jawanya itu loh Bunda Retno. Ya, woi, Mapara dapat tugas, KSJM saya eh, suruh menghandle gitu. Terus tadinya, duh Gigi Prof Imam apa lagi gitu. Ternyata oh sudah selesai di ujung akhir ini. Itulah waktu. Jadi eh, terima kasih sekali pada kesempatan ini saya ucapkan yang sebesar-besarnya pada tim solid Iro Society dari mana saja. Bahwa Mapara sudah 25 hari ya Ustadz Bunali. Ini Ustadz Bunali ini yang apa ngereng semua jadwal, kemudian kita bergerak dan tidak mudah untuk menelponi, bersapa, Ya, berkenalan, merajuk, meminta untuk menjadi materi itu tidak mudah. Kemudian begitu juga, apalagi di KSJM ini pematerinya hebat-hebat dari luar negeri gitu kan. semua, Jadi, semua. Ya, waduh caranya gimana? Ternyata menjadi mudah karena kita punya sahabat banyak. ya, Bu Rini yang sibuknya super seperti itu, oh saya ada. Mbak Mita, oh iya. Kemudian Bu April, Bu ada loh, apa namanya? Dulu masih saudara apa temannya Pak Wari, oh iya kemarin yang di Taiwan. Kemudian dari Bu Titi yang gurunya yang berada di Yaman dan saya sendiri saya bingung, duh kurang satu. Saya ambil
keponakan saya yang sedang studi S3 di Madinah. Sebetulnya yang di USA juga ada keponakan saya, Bu Rini. Beliau ya, dia sudah selesai S2, S2-nya dulu di London, terus bekerja di Microsoft, apa ya, pokoknya di bagian Google gitu bekerjanya. Dan istrinya itu bagian guru SD di sana, guru TK di di USA, tapi eh, sibuk sekali karena juga tidak sempat pulang. Dan alhamdulillah sekarang ini kita akan mendengarkan pemaparan bagaimana Ramadan bersama keluarga di Alabama, US. Jadi saya terima kasih kepada Bunda Rini, Bunda Retno, Bu Eli yang pada hari ini siap akan menjadi moderator, dan kepada semua saja yang sudah semua saling memberikan atau melengkapi suatu kegiatan yang memang luar biasa, Prof. Imam. Hari ini saya agak gemetar karena apa? Saya salah nge-share setelah nge-share ini, jadi semua semua yang semestinya tidak untuk di-share apa ya kayak SDM saya share. Akhirnya saya ditegur, Bu, kalau seperti ini jangan di-share di sini. Sampai saya minta maaf kepada beliau, ya Allah. Ada kan satu grup, kita punya grup banyak. Saking semangatnya saya share semua. Saya share semua. Oh, ternyata ada yang tidak berkenan gitu ya. Ada yang tidak berkenan, ya kita tahu sendiri. Waduh, langsung padahal baru berapa detik ada yang WA, Bu dicabut, saya cabut ya. Wah, Iya. Resiko itulah mungkin pejabat. kalau ya, langsung ya telepon Pak Astajab, tolong Pak Astajab, saya minta maaf gitu. Mungkin Pak Menali tahu ya. Nah, itu. Jadi ada beberapa grup memang yang eh, rupanya tidak semua harus kita share gitu. Terkadang ya saking semangatnya kok nyelonong ke sana, saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Semua pelajaran ini adalah membuat saya secara pribadi itu merasa memang selalu kurang dan ingin terus belajar walaupun terkadang aduh, ini jadi santrinya Prof. Imam lama banget kok ya masih nggak pinter-pinter gitu. Iya. Titiknya nulis Ustadz kurang konsisten, ada yang ada yang Ustadz pakai Z. Set. Wah, baik lagi ya, ternyata ternyata Prof ini sangat jeli. Maka halo, Prof Imam belum masuk, J. Hmm, Prof Imam ini memang luar biasa ya. Kalau kalau kita berbicara, yes, Prof Imam itu pinter, ya, multi talenta. Jadi ya apa ya, kita tidak rugi walaupun terkadang agak deg-degan gitu, ada deg-degan, wah ini habis ini gini, habis ini. Tetapi kalau dilaksanakan semua dan kita punya teman, kita punya sahabat, akhirnya semua itu berjalan dengan baik. Begitu juga saya bangga, senang saya ikut Mapara, walaupun sebetulnya saya kalau setiap pagi, karena bagaimana ya, karena di sini saya itu ya lagi-lagi karena tua ya, memang saya kebetulan hari kemarin saya berusia 62, hari ini saya masuk 63, Bunda Retno. Oh, Usianya. baru 63, Bu. Sehat, sehat Bu, gue sehat Sehat, sehat Bu. sehat. Sehat-sehat. Ya, jadi Jadi di milad nih. kampung, di Milad kampungku tahunan. Ya. dituakan tadarus buher, ya, Bu Jen gitu, karena suami saya Jen gitu ya. Ya, saya harus tadarus dulu. Tapi saya juga kalau pas menyimak gitu saya on-kan. Terus di masjid saya on-kan lagi. Waduh, nah, itu bagus-bagus sekali memang. Tidak ada satu materi yang tidak bagus, semua bagus dan perlu belajar. Dan saya terima kasih sekali, dan di sini partisipannya itu sudah 21. Luar biasa. Apa kabar Pak Bapak Muhammad Sanmas ini udah pernah ke sekolahan saya. Ya, kalau Iya. Bu Nurpin sering ya bapaknya, karena Iya. putranya di Jogja dulu, jadi sering ke sekolah saya. Sehat nih Bapak ini. Ini ada Pak Firwan, ada Bu Aku. Bu Aku ini luar biasa. Pak Mutadin Tias, Kota Depok, sahabatku, adikku yang paling cakep, paling pinter. Luar biasa. Saya tidak ke Depok lagi, Pak Mutadin, karena anak saya yang di Depok sekarang di Jogja.
ya sedang melanjutkan ambil spesialis. Jadi yang rumahnya di Depok tidak di Depok lagi, pindah ke Jogja. Kemudian ada Bunda Rini, ada Bu Silvi yang menemani saya terus, itu Pak Munali, luar biasa ini dua sejoli, Bu Siti Rohmah, Bu Akila, Bu Dewi, ya. Kemudian Bu Ahyati Rahayu, dan banyak sekali yang tidak saya mampu sebut satu persatu karena suatu waktu. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam memandu dari minggu yang pertama 212 yang pertama, kemudian KSJM yang ke 213, 214, sekarang 215. KSJM-nya sudah 215, berarti sudah 3 tahun lebih nih Bunda Retno. Dulu kita Nggih, mulai KSDM hanya mau materinya dengan Pak Ustadz Said Matondang, terus ya. sekarang Ngasih. berkembang luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan hari ini insya Allah akan dipandu oleh Bu Rini. Dan yang sangat saya hormati, terima kasih adalah kepada Ibu Nurmita. Assalamualaikum Bu Nurmita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya baru salam kenal lewat WA ini Ibu. Eh, Iya. Nje, luar biasa. Yang pertama saya ucapkan selamat Ibu di kuliah lagi di S3 nje di USA, kemudian ambil farmasi, ya luar biasa, farmasi sebagai penyelamat penyelamat kehidupan di dalam, kalau saya sakit itu ambil obat gitu. Ibu sudah waktunya, sudah tua, ya pakai obat farmasi diminum, jangan suka pakai obat herbal terus nanti anu. Ah, itu anak saya yang dokter kan bersahabatnya dengan farmasi, ya luar biasa nih memang. eh di dalam kehidupan apa kita ini perlu satu kesehatan ini tidak lepas dari farmasi, dan nanti mungkin akan banyak digali bagaimana kondisi di USA, ya yang luar biasa dingin barangkali, apa budayanya bagaimana, Ramadan seperti apa gitu ya itu. Apakah di sana juga ada biasanya tuh, saya lihat itu kalau di gambar-gambar keponakan saya itu ya ada juga Persatuan Indonesia yang kalau hari Jumat seneng banget karena apa? Ada orang Malaysia yang suka masak-masak nasi lemak, nasi gulai gitu. Kemudian perempuan pun tidak Jumatan ya pada bersama di masjid itu. Mungkin sangat menyenangkan. Ya. Walaupun saya belum pernah ke sana, Ibu. Jadi saya sangat menunggu seperti apa ya di Amerika itu. Ya, itu. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya yakin yang hadir di sini ingin mendengar cerita Ibu dan pasti memiliki motivasi atau keinginan ya bagaimana nanti putra-putri keturunan anak cucu juga sukses seperti Bu Nurmita. Terima kasih dari saya, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini juga eh, apa direkam dengan streaming ya, biasanya biasanya Bu Saidah luar biasa ya, YouTuber ya, streamingnya wah sudah luar biasa nih. Ada beberapa nanti yang kalau teman-teman tidak mengikuti hari ini biasanya seperti saya gitu, senang melihat itu berkali-kali, dan insya Allah eh, akan menjadikan rame, memberikan suatu ilmu dari sudut mana saja. Terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di KSJM Ramadan ini banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalai- Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu Herianti yang sudah pontang-panting mobat mabit untuk dapat terlaksananya KSJM seri Ramadan. Baiklah, kita lanjutkan kepada Prof. Imam belum masuk ya Bu. Kita lewat dulu, nanti kalau Prof. Imam rawuh biar di tengah gitu ya. Saya serahkan kepada Ibu Eli Johara dari Boyolali untuk memandu acara malam ini. Kemudian mohon nanti sampai kepada ditutup ya Bu El, sambil menunggu barangkali Prof. Imam rawuh.
Monggo Bu Elis, sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu. Baik. Terima kasih Bu Retno Kunchorowati dari Cirebon. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Prof. Imam Robandi yang selalu memberikan kejutan, memberikan arahan, dan tak lupa selalu memberikan bimbingan untuk kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih bersinar, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dan di KSJM malam ini, KSJM yang ke-215, edisi spesial Ramadan terakhir, dengan kerencernya Ibu Herianti yang luar biasa, dan saya pun di sini menjadi moderator atas arahan dari Ibu Her. Terima kasih atas kepercayaannya, dan saya pun di sini bukan berarti saya untuk mengiyakan dari arahan Bu Her untuk langsung iyakan, bukan berarti saya karena mampu, tetapi saya di sini di Aero Society adalah tempat belajar saya untuk menjadi yang lebih baik. Dan selain Bu Her yang sangat berperan di KSJM Ramadan, ada Bu Dr. Izuki yang selalu standby juga untuk mengawal kesuksesan KSJM ini. Betul, Bun. Ada Bu Izuki dan Bu April. Ya, Maaf. jadi uh, Bu Izuki dan Bu April ini yang selalu juga, dan saya juga salah Hari satu, ini beliau izin. ya, karena Bu April biasa kuliah di Jumat malam, dan saya pun karena sangat banyak sekali agenda sehingga saya menerima tugas ini pun juga dalam rangka untuk mm, sebagai pengganti karena saya tidak dapat aktif di WhatsApp group sehingga saya ya Bismillah menerima tugas ini sebagai moderator. Dan terima kasih juga untuk Bu Retno yang selalu standby di awal, dan Prof Rini yang selalu eh, memantau untuk kesuksesan KSJM ini bersama Ibu Nurmita, dan perjuangannya juga untuk membawa Bu Nurmita ke KSJM untuk mengenal ke kami di santrinya Prof. Imam Robandi. Dan untuk Bu Nurmita, sedikit saya kenalkan bahwa Aero Society ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Prof. Imam Robandi, dan mayoritas kami adalah para guru, dan kami dididik untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang berbeda dengan eh, sebelum mengenal Prof. Imam Robandi. Pola pikir yang jauh lebih progresif dan eh, yang pasti tidak banyak beralasan untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik. Dan Bapak Ibu, sahabat Aero Society, saya perkenalkan ini Ibu Normita. Ini selamat malam, Bu Normita. Oh, selamat pagi kalau di sana ya. Ya, pagi. Selamat pagi, Bu Normita. Dan di sana puasa berapa lama ini, Bu Normita? Kurang lebih 14 jam. 14 jam, hampir Iya, sama di sini ya. iya. Dan eh, kami ucapkan selamat berpuasa karena kami di sini malam sehingga kami posisi tidak berpuasa. Dan untuk mengawali KSJM malam ini, Ibu Nurmita saya sedikit perkenalkan. Beliau adalah PhD student in pharmaceutics at Auburn University, Fulbright grantee, Pharmaceutical Science Research at Mula Warman University. Jadi beliau ini sedang menempuh program PhD di Auburn University, dan beliau itu juga sebagai dosen dan peneliti di Universitas Mula Warman. Pengalaman beliau itu dari Fulbright Grantee for Research Science and Technology Initiative Degree
PhD program. Kemudian di Universitas Mula Warman itu sejak Januari 2013. Kemudian em, di situ pun beliau banyak menjabat sebagai kepala Head of Pharmacist Professional Study Program at Faculty of Pharmacy. Kemudian juga beliau sempat berstudi di Institut Teknologi Bandung, itu Agustus 2010 hingga September 2012. Kemudian sebagai Chief Pharmacist di Apotek Dharma Husada Samarinda, dan beliau kuliah di Auburn University Harrison College of Pharmacy ini sejak tahun 2021. Kemudian lisensi dan sertifikasi beliau ini tahun 2023, Best Abstract, American Associate of Pharmaceutical Scientists, dan diterbitkan di November 2023. Kemudian Collecting Blood Samples di City Program, diterbitkan di Oktober 2023. Pekerjaan pernah menjadi sukarelawan di Disaster Health Volunteer, iCare Indonesia, dan Screener American Association of Pharmaceutical. Kemudian keahlian beliau ini Material Characterization, Auburn University Harrison College of Pharmacy. Kemudian Research and Lecture di Universitas Mula Warman dan Auburn University Harrison College of Pharmacy. Kursus yang pernah beliau ikuti di Drug Product and Biofarm terkait dengan Auburn University Harrison College of Pharmacy. Kemudian Experimental Statistik, ada lagi gelar kehormatan beliau di AAPS, EPS, Pharmsci, Best Abstract Award, dan saya yakin banyak sekali yang tidak tertuliskan di sini dan nanti bisa dikulik ketika Bapak Ibu para sahabat nanti dapat saling untuk bertanya atau berdiskusi atau sharing dengan Ibu Nurmita. Baik, tanpa berpanjang kata, Bu Nurmita ini akan menyampaikan bagaimana keadaan eh, Ramadan bersama keluarga beliau di Alabama. Ada noise sedikit ini, dan di Amerika seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno pernah kita bahas ya untuk berRamadan atau berlebaran di Amerika ini pun juga pernah dihadirkan dulu sepertinya dari yang Pak Praben itu bukan ya Bu Retno? Ya, Pak Prapen, Pak temannya Praben Prof. Imam, ya. ya, dan sedikit banyak jadi kami sedikit mengenal tentang Amerika itu Amerika. ada siapa, dan sekarang ini kita nanti akan diajak menjelajahi Alabama bersama Ibu Normita. Bagaimana di Alabama dan suasana Ramadan di sana, karena yang kita tahu bahwa Amerika itu negara yang sekuler ya, dan tidak mencampur adukan antara agama dengan kenegaraan. Dan di sana pun juga kebebasan beragama, tetapi kita juga paham bahwa Muslim di sana itu cukup minoritas. Tapi nanti secara lebih gamblang, nanti Bu Nurmita akan memberikan eh, penjelasan yang lebih menarik. Silakan Bu Nurmita, Baik, terima kasih Bu Eli. Saya izin share screen ya Bu. silakan. Mungkin dapat bercerita terlebih dahulu Bu Nurmita sebelum share screen. Iya, tim sekalian karena
Apakah sudah kelihatan, Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Udah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nahmadu wa Waalaikumsalam nasta'inu wa warahmatullahi nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih untuk undangannya, terutama dari Prof. Rini. Eh, Awalnya saya sempat menyampaikan ke Prof. Rini pada saat diminta untuk mengisi acara pada hari ini. Saya sampaikan karena temanya ke Ramadan, sepertinya lebih bagus kalau Ustazah Prof. Bu Rini, saya panggilnya Bu Rini. Tapi beliau mengatakan isi saja, share pengalaman seperti itu. Jadi saya mohon izin um, pada hari ini untuk share pengalaman selama kurang lebih 3 tahun, hampir 3 tahun di sini menjalani PhD program. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Rini, saya Nurmita, kebetulan dosen dan juga peneliti di Mula Warman University di Kalimantan Timur. Kemudian saya saat ini sedang menjalani sebagai PhD student di Departemen Drug Discovery and Development Auburn University. Kebetulan datang ke Amerika juga karena beasiswa. Jadi Amerika Serikat bagi saya itu baru negara luar pertama yang saya datangi. Jadi sebelumnya belum pernah ke luar negeri sebenarnya. Berharapnya sebenarnya dulu keluar negerinya inginnya ke Mekah, tapi ternyata rezekinya beda, dapatnya dari beasiswa, dapat dari Fulbright, kemudian mendapatkan kesempatan untuk ke Amerika Serikat. Jadi saya datang ke Amerika Serikat pada saat itu bulan Januari 2020, Agustus, mohon maaf, Agustus 2021. Kemudian 5 bulan setelahnya uh, keluarga menyusul, suami dan anak-anak menyusul dengan visa J2 sebagai dependents ke Amerika Serikat. Dan kebetulan 1 bulan sebelum Ramadan pertama saya di sini. Jadi full Ramadan yang ketiga ini bagi kami bersama-sama dengan keluarga. Ini foto kami di Auburn University, anak pertama sekolah juga di sini di Auburn Junior High School kelas 9, anak kedua di kelas 5, dan yang ketiga di kelas 2 SD. Semuanya di public school di Auburn, Alabama. Mohon maaf, saya mungkin menghadapnya agak ke sini ya, Prof, Ibu, karena layar saya ada 2 dan ternyata ada di sebelah sini slide saya. Nah, ini tadi kebetulan sudah dijelaskan juga bahwa sudah ada pengalaman sebelumnya mendengarkan tentang Amerika Serikat. Jadi ini gambaran sedikit di mana sih Alabama. Kalau kita ketahui Amerika ada 2, Amerika Utara dan Amerika bagian selatan, USA termasuk di Amerika bagian utara, dan ada sekitar 50 states, dan Alabama itu kecil sekali ya di sini. Ini Alabama di bagian selatan dari Amerika Serikat atau United States, dan saya tinggal saat ini di Auburn, di kota kecil dari Alabama. Seperti tadi digambarkan oleh Bu Eli, Alabama bagian dari US, tentunya minoritasnya Muslim. Dan di Alabama sendiri mayoritasnya adalah Kristen Protestan, sekitar 80%. Kemudian bahkan yang irreligion, yang tanpa agama itu sekitar 12%. Yang Muslim itu kecil sekali. Di sini jumlah Muslim kurang lebih ini tahun 2020 23.000 jumlahnya dari populasi 5 juta. 5 juta. Dan luas Alabama sendiri itu sekitar uh, sedikit lebih besar daripada Pulau Jawa, tapi populasinya jauh lebih sedikit dari Pulau Jawa. Jadi cuman 5 juta, kalau di Pulau Jawa itu sekitar berapa ya, 100 sekian juta kalau tidak salah jumlahnya. Tapi luas wilayahnya lebih besar Alabama. Dan ini saya kutip dari Muslim Population by State. Di sini dijelaskan tentang seberapa banyak sih Muslim yang ada di United States. Yang paling besar itu di New York, dan Alabama itu kecil sekali, sekitar 23.000 tadi saya sudah sebutkan di sini. Ini total Muslim sekitar 1,1% dari populasi di Amerika Serikat. Jadi jumlahnya sekitar 89 ribuan
Seperti itu. Kalau mau dilihat lagi nanti bisa dilihat di link ini, ada jelas per state bahkan per kota juga ada. Nah, ini tadi yang kita sempat bahas kebetulan karena di sini beda durasi waktu dengan Indonesia. Kalau dengan WIB itu sekitar 12 jam. 12 jam itu karena sekarang sedang daylight saving time. Jadi di sini ada dua pembagian waktu. Ada standard time, ada daylight saving time. Jadi daylight saving time itu jadi kita di courting siangnya lebih panjang daripada malamnya. Jadi dimulai dari pekan kedua bulan Maret sampai pekan pertama bulan November. Itu jadi pas kemarin kebetulan di sini penentuan Ramadannya berdasarkan komunitas Islam di Amerika bagian utara, tanggal 10 kita dimulainya, dan pada saat itu tepat juga sedang daylight saving time. Jadi jam 2 malam waktu seharusnya di standard time, tapi karena daylight saving time kita jadi maju. Jadi jam 1. Jadi jam 1 malam. Jadi berubah waktu 1 jam. Jadi di courting 1 jam. Jadi mulai 10 Maret kemarin sampai nanti November awal itu kita masih beda 12 jam. Nanti setelah lewat November sampai awal Maret kita akan beda dengan WIB itu sekitar 13 jam begitu. Jadi sekarang di sini jam 8 pagi, jam 8.46 pagi. Dan di sini dibagi 4 kategori waktu, ada EST, Central, CST, MST, dan PST. Kalau Alabama itu masuk yang Central bagian ini. Dan Indonesia, seperti tadi kita sempat bahas di awal-awal, Indonesia lebih duluan sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia pagi, kita di sini masih malam dan hari sebelumnya. Saat ini saya tinggal di Auburn, City of Auburn, Alabama. Prof ini sudah ke sini sekitar 6 bulan kemarin. Jadi sebenarnya Prof ini bahkan lebih banyak jalan-jalan di sini. Lebih banyak pengalaman maksud saya dibandingkan saya. Karena kuliahnya di farmasi di sini, PhD student, yang durasi waktunya itu lab, kebanyakan lab. Jadi ini sekarang saya lagi di lab di kampus. Jadi jam 7.30 ya sampai karena ini Ramadan saya pulang misalnya setengah 5 sore. Tapi kalau nggak Ramadan bisa sampai jam 6 atau jam 7 malam. Eh, jadi benar-benar untuk jalan-jalan atau keluar kota itu hampir tidak ada kecuali pada saat ada conference, ada mungkin presentasi untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Ini kampus saya, Auburn University. Ada sekitar 150 bidang studi dan ada 12 college, termasuk college kami, Harrison College of Pharmacy. Eh, ada beberapa departemen di sekedar gambaran dan ada banyak sebenarnya public university di Alabama, tapi di sini saya kuliahnya di Auburn University sesuai dengan penempatan yang didapatkan dari Fulbright kemarin. Nah, terkait komunitas, alhamdulillah di sini komunitas baik komunitas Indonesia maupun komunitas Muslim itu sangat suportif. Untuk komunitas Indonesia di sini kita punya Permias Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Ada cabang Auburn, Alabama. Ini teman-teman, termasuk ada Prof Rini di sini berfoto di sebelah kiri. Ini saya tidak hadir pada saat itu karena ada agenda di laboratorium. Jadi ini pengurus Permiasnya beberapa dan ini ada Ibu Nida, beliau dosen di sini dan juga suami beliau adalah warga di sini. Jadi beliau udah permanen di sini. Dan ini pengurus-pengurus Permias di Auburn, Alabama. Kebanyakan di sini studennya dari mahasiswa S1 yang untuk S2 dan S3 itu sedikit sekali. Bahkan S3 sekarang hanya tinggal beberapa orang dan ada postdoc 1 orang. Jadi tidak banyak sebenarnya di Auburn University untuk komunitas Indonesia, tapi alhamdulillah itu hangat. Hangat sekali. Bahkan barusan kemarin kami buka puasa bersama, yang teman-teman atau adik-adik dari yang non-muslim pun membantu menyiapkan hidangan dan lain-lain. Bahkan di Auburn Islamic Center juga mereka sangat membantu. Dan ini Auburn Islamic Center. Untuk komunitas Muslim di sini ada kayaknya hampir semua negara di Timur Tengah dan beberapa negara lain, termasuk dari Palestina, dari Jordan, dari Libya, dari Saudi Arabia, dari Turki dan lain-lain.
itu membaur semuanya dalam satu komunitas Auburn Islamic Center. Dan banyak grup-grup seperti kita juga di Indonesia, tentu saja ada grup-grup WhatsApp yang untuk saling support, terutama untuk ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang karena kan di sini Muslim meskipun apa namanya, meskipun sedikit, tapi alhamdulillah karena kuat ikatannya itu saling membantu. Misalkan ada ibu-ibu yang baru melahirkan, nanti tuh ada banyak ibu-ibu lain yang menyiapkan makanan atau membantu. Jadi saling sharing di grup itu untuk saling support sesama Muslim, terutama yang sister, yang perempuannya. Ini kegiatan kemarin pada saat penggalangan dana yang gempa di Turki dan Syria. Kemudian ini banyak kegiatan-kegiatan di Auburn Islamic Center, kegiatan baik itu barbecue, party gitu, jadi masak-masak bersama, atau sekedar kumpul-kumpul, sekedar sharing, atau mengundang pemateri dari state lain untuk diisi di Auburn Islamic Center, dan juga kegiatan anak-anak. Yang paling rutin ini kegiatan anak-anak setiap hari Ahad itu ada kegiatan Weekend Islamic School namanya. Meskipun tidak semua mau ikut karena ada berbayar sekitar $100 per tahun, tapi per tahun tuh relatif kecil kalau di sini sebenarnya. Jadi untuk mengumpulkan anak-anak karena memang sekolah di sini kan anak-anak tidak ada pelajaran agamanya ya, tidak pelajaran agama, meskipun ada bagian tertentu kayak di bagian sekolah history itu mereka diajarkan tentang agama juga, tentang diversity, tentang agama, termasuk tentang Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau masyarakat di sini yang sekolah di public school, mereka tahu tentang apa itu Islam, apa itu Nabi Muhammad, apa itu Ramadan, bahkan itu mereka dikenalkan di pelajaran history mereka, termasuk juga tentu agama lain, tentang agama lain, tapi dalam konteks yang umum. Jadi tidak heran kalau misalkan kayak sekarang kami sedang puasa, itu mereka tahu lagi puasa ini bulan Ramadan kan, kadang mereka menyampaikan Ramadan Mubarak gitu. Jadi sudah biasa di sekolah juga seperti itu. Nah, tapi untuk pengetahuan agama karena kurang di sekolah, jadi kita mesti kuatkan dan itu diakomodir di Auburn Islamic School. Nah, ini beberapa masjid. Kebetulan kemarin karena ada mengikuti beberapa conference, jadi seperti tadi saya sampaikan, jarang sekali bisa keluar. Ada yang bertanya atau? Oh ya, karena jarang sekali keluar kota, tapi begitu keluar kota tentu saja eh, karena untuk academic conferences itu yang pertama dicari pasti masjid. Ya sama waktu kita mau ke Auburn sini sudah survei dulu dari Indonesia di mana masjidnya, di mana ya tentang komunitas Islamnya karena itu yang paling penting kalau bagi saya pribadi. Termasuk pada saat keluar ke state lain masjidnya lebih besar. Kalau di sini di Auburn, Alabama itu kecil. Jadi hanya seperti rumah biasa begitu, 2 lantai. eh, Apa namanya? Jadi semua aktivitasnya di situ. Ada tamannya kecil juga. Jadi tidak besar. Dan sekarang lagi penggalangan dana untuk pembangunan Auburn Islamic Center yang lebih besar, Insya Allah. Nah ini kalau di luar state, di luar Auburn itu lumayan besar-besar seperti Indonesia juga, meskipun tidak semegah seperti Indonesia, tapi ya bangunan masjid pada umumnya. Ini harus sempat jalan-jalan ke Houston di Texas State, di Florida dan Georgia. Nah, tentang tantangan di sini sebagai Muslim, termasuk di Ramadan juga, ada beberapa sebenarnya. Pertama, tentu saja makanan. Sejak awal datang, apalagi saya pribadi, itu memang asli lidahnya Indonesia. Anak-anak juga begitu, suami juga begitu. Jadi susah kalau untuk apa namanya harus setiap hari beli. Selain mahal juga, tapi juga lidahnya emang nggak cocok daripada sakit perut sudah sibuk kuliah gitu ya. Ya eh, mau tidak mau harus masaknya setiap hari seperti di Indonesia juga. Cuman di Indonesia kan masih kadang-kadang masih bisa kita lewat online pesan atau beli di warung di apa resto. Kalau di sini susah, jadi kita mesti tentunya masak terus gitu. Jadi masak. Alhamdulillahnya karena di sini ada Asian supermarket namanya, jadi menu-menu Asian, jadi ikan selalu ada. Kalau untuk seperti ayam halal, daging halal, itu beberapa. Sekarang sudah mulai ada beberapa fasilitas yang mereka bawa dari state lain. Jadi kita pesan, kemudian entah pekanan atau bulanan,
baru kita olah semuanya. Kalau menu-menu untuk bumbu-bumbu dan lain-lain, alhamdulillah ada Asian supermarket. Itu Indonesia juga ada, bahkan Indomie juga ada. Yang paling terkenal kan di sini Indomie. Bukan cuman apa namanya, bukan cuman Indonesia yang suka, bahkan dari negara lain juga suka. Nah, alternatif kedua kalau makanan ya ada beberapa resto halal, ada dua, satu Pakistan yang mengelola, yang satu lagi dari Bangladesh yang mengelola. Kalau yang ini foto kami di resto Indonesia yang kelola, jadi ada sate, ada dan lain-lain. Alhamdulillah masih bisa menikmati menu Indonesia. Nah, tantangan lainnya adalah eh, tentang waktu, tentu saja tentang aktivitas di kampus misalnya atau di sekolah anak-anak juga seperti itu. Bagaimana kita ya mengatur waktu karena kan durasi waktunya mereka tidak, karena tadi ya sekuler, misalnya tidak sebenarnya seperti dalam kata tanda kutip tidak peduli ini waktu apa. Nah, kita yang minta izin. Pada saat saya datang pertama kali ke sini, alhamdulillah dapat profesor yang sangat apa ya akomodatif, sangat suportif. Apalagi tahu pas saat datang sudah pakai jilbab. Em, saya tanya kira-kira bisa izin sholat di setiap jam ini begitu jam sholat. Oh ya silakan katanya. Saya minta izin untuk sholat di lab karena saya kan ruangan saya di lab. Em, Beliau malah memberikan ada satu ruangan kecil yang dia punya untuk saya sholat setiap waktu sholat gitu. Jadi em, meskipun ya kita minoritas, sepanjang kita komunikasi ke mereka dan mereka welcome sebenarnya sangat welcome. Em, Terkait asal kita menyampaikan seperti itu karena ya mereka sekuler tapi ya open minded juga tidak eh, awalnya sih asumsi saya pada saat mau datang ke sini wah ada ini Islamofobinya mungkin tinggi. Mungkin iya di pemberitaan tapi alhamdulillah sampai hari ini saya justru mendapatkan orang-orang yang sangat suportif begitu dengan Muslim, ramah dengan Muslim. Belum pernah, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pernah mendapatkan orang yang mungkin yang hate speech atau yang lain-lain. Tantangan berikutnya adalah transportasi. Mungkin ini sebelum masuk ke slide ini, transportasi. Karena di tempat saya tinggal di Auburn, Alabama ini, sedikit sekali tersedia fasilitas transportasi umum. Adanya mungkin yang kampus, jalur kampus, atau bus school, school apa namanya, bus sekolah. Em, Selain itu, ya agak susah untuk mobilitas. Jadi memang penting untuk ada kendaraan pribadi. Tapi alhamdulillahnya pada saat datang kemarin, karena disupport oleh ada community. Jadi di sini ada kayak komunitas yang membantu mahasiswa internasional yang dari luar negeri. Mereka yang akomodir. Bahkan awal datang anak saya, tiga-tiganya kan belum punya kendaraan. Belum, dan school busnya belum aktif. Itu mereka yang mengantarkan. Jadi mereka jemput di apartemen, nanti pulang diantar lagi ke rumah itu selama hampir 1 bulan. Jadi mereka gantian untuk mengantarkan kami atau saya mau mengurus berkas di administrasi tertentu di satu institusi, mereka antarkan seperti itu. Jadi dan itu mereka bukan Muslim dan orang native di sini, orang asli warga di sini yang membantu karena mereka paham bahwa di sini agak susah transportasi dan mereka tidak bedakan agama seperti itu. Nah, em, ini aktivitas komunitas Muslim di Auburn, Alabama. Ada semacam donasi, penggalangan dana dan seterusnya, makan-makan. Tadi saya sempat sampaikan berbagai komunitas negara-negara, eh, komunitas Muslim yang ada dari negara-negara lain, atau kemarin juga dukungan untuk Palestina dan seterusnya. Jadi mobilitas Muslim di sini cukup tinggi dan cukup antusias. Di grup juga seperti itu, bahasan-bahasan tentang agenda-agenda rutin termasuk apalagi Ramadan saat ini itu sangat ramai, alhamdulillah. Nah, untuk anak-anak yang mungkin jadi tantangan adalah tadi saya sampaikan di sekolah. Nah, di sekolah ini juga karena mereka yang anak saya yang perempuan dua pakai jilbab, yang satu cowok laki-laki itu tentang waktu sholat juga. Tapi alhamdulillah karena disampaikan ke guru yang anak saya yang laki-laki sampaikan menjadi bisa sholat itu di perpustakaan. Dan Ramadan mereka juga suportif karena teman-temannya tahu ini Ramadan, puasa bahkan mereka kadang apa namanya ya kadang bertanya kamu puasa kan kadang-kadang mereka nggak beneran tahan gitu tahan dari pagi sampai senja gitu tapi mereka dukung jadi waktu olahraga
tidak terlalu diforsir, gurunya juga kasih dispensasi. Kemudian kalau pas jam makan siang, karena di sini makan siangnya disiapkan, kalau kita mau itu kebetulan gratis. Kalau tidak mau bawa makanan sendiri. Nah, jam makan siang mereka karena sedang puasa itu diarahkan ke aktivitas di library sekolah biasanya. Nah, kalau di luar dari sekolah, biasanya kita ke public library atau di taman-taman komunitas, park-park yang ada, atau yang paling sering adalah Auburn Islamic Center. Jadi aktivitas mereka juga tetap menyenangkan meskipun Ramadan, seperti itu baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini di sekolah anak-anak dengan guru-guru mereka masing-masing, jadi kayak homeroom teacher, kayak wali kelas mereka di sekolah dan aktivitas bermain jadi kebanyakan sih kalau SD masih elementary schools itu kebanyakan bermainnya, Ibu. Jarang sekali belajarnya ada tapi sedikit porsinya. Beda mungkin yang sama yang anak saya yang laki-laki yang kelas 9. Kalau di Indonesia ya kelas 9 juga sama. Em, itu mungkin lebih aktivitas akademiknya cukup tinggi, tapi porsi yang lain juga mungkin kalau sempat mereka bertanya, Umi nanti kalau balik ke Indonesia pelajarannya lebih banyak ya, karena mereka kan cuma sedikit pelajarannya di sini, tidak sebanyak waktu di Indonesia. Tapi minusnya adalah tentu saja pelajaran agamanya lebih sedikit seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ini aktivitas bersama komunitas masyarakat umum di Auburn, kayak apa namanya kumpul-kumpul seperti ini di taman bareng anak-anak mereka seperti itu. Jadi meskipun ya ini paling bisanya di weekend, karena kalau saya tadi saya sampaikan dari Senin sampai bahkan Sabtu kadang-kadang ya ke kampus harus nge-lab, jadi jarang bisa keluar. Tapi kadang-kadang juga suami yang free ya beliau yang antar anak-anak bermain ke tempat temannya atau ke taman-taman yang ada di sini, termasuk pada saat Ramadan. Nah, ini aktivitas di Islamic Center yang untuk anak-anak, ada outdoor, ada indoor. Ini selama Ramadan, jadi dikenalkan tentang apa itu Ramadan. Karena tadi paparan tentang Islamnya juga sedikit di sekolah, bukan sedikit, tidak ada di sekolah. Jadi harus diakomodir di satu komunitas, di sini Auburn Islamic Center. Jadi di awal Ramadan biasanya mereka ini 3 kali Ramadan pasti ada kegiatan pengenalan tentang apa itu puasa, bagaimana cara supaya tahan pada saat puasa, bagaimana komunikasi dengan guru dan teman-teman pada saat puasa, aktivitas apa saja yang bisa dikerjakan sepanjang puasa, seperti itu. Jadi mereka dikasih gambaran sambil mengeratkan pertemanan dengan sesama anak-anak Muslim yang ada di Auburn, Alabama. Nah, ini setiap Ramadan juga ada Quran Memorization Competition. Jadi kayak hafalan Quran bagi anak-anak, memotivasi meskipun tidak hafal semuanya, tapi memotivasi mereka untuk ikut menghafal Al-Quran. Dan ini dirutinkan selama Ramadan. Setiap hari juga, setiap pekan juga ada 3 kali sepekan. Itu anak-anak yang Muslim yang mau, itu bisa ikut sore habis pulang sekolah ke Islamic Center. Kemudian apa namanya dievaluasi hafalan Quran, dimotivasi menambah hafalan nanti karena ada kompetisi ini. Jadi mereka semangat karena nanti Ramadan, di akhir Ramadan, ini hari Sabtu nanti ini mereka ada kompetisi ini. Jadi mereka semangat untuk menyambut Ramadan juga karena ada kompetisi ini. Jadi setiap hari di hari reguler mereka belajar menghafal, kemudian nanti Ramadan mereka dikompetisikan. Nah, ini kemarin baru saja. eh, jadi mohon maaf, kemarin juga ada Prof. Rini, ada Ibu Retno, dan Ibu Eli ya kalau tidak salah. Jadi WA, itu saya kurang bisa apa namanya langsung jawab seperti itu. Karena kemarin pas ada defense ujian oral exam juga teman di satu lab, jadi mesti prepare pulangnya siang, langsung pulang siang karena siapin buka bersama. Kebetulan panitianya dari Indonesia, jadi kita yang siapin makanan untuk komunitas Muslim yang ada di Auburn, Alabama kemarin, tadi malam, di sini tadi malam barusan kita buka puasa bersama. Kemudian karena 10 malam terakhir juga agak sibuk, kemudian tadi sahur dan hari ini mengisi, jadi responnya agak-agak lambat untuk menjawab apa namanya WhatsApp dari Prof dan Ibu sekalian. Ini teman ini istri beliau, ini postdoc Pak Isan.
yang ada ini Indonesia semua yang ini dari komunitas Muslim yang ada di sini. Nah, terakhir mungkin sharing tentang Idul Fitri. Jadi karena masjidnya di sini kecil, seperti rumah, jadi selalu 3 kali Ramadan ini, 3 kali Idul Fitri dan 2 kali Idul Adha kemarin, itu kita di taman. Jadi dari panitia penyelenggara, kebetulan suami juga bagian dari board member Auburn Islamic Center, jadi mengkomunikasikan berbagai hal untuk persiapan agenda-agenda acara, termasuk untuk persiapan Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri itu semua tumpah ruah, ternyata banyak. Kalau di pertemuan-pertemuan umum biasanya sedikit, tapi begitu Idul Fitri atau Idul Adha itu hampir penuh gitu di taman yang sangat besar itu disewa, plus juga difasilitasi dengan penyewaan apa namanya wahana-wahana bermain anak-anak, jadi mereka semua support. Jadi Idul Fitri di sini itu dari pagi sampai sore jam 4. Jadi kita semua ngumpul di situ. em, ada makan siangnya disiapin semuanya, bahkan breakfast juga ada. Jadi kita yang sumbang makanan dari donasi makanan dan berbagai negara siapkan di situ. Jadi dari pagi. Jadi kalau di Indonesia kan kita apa namanya silaturahim ya kemana ke rumah keluarga. Kalau di sini karena kita sedikit, jadi ngumpulnya pada saat Id itu semuanya seharian full dari pagi sampai em, sore jam 4 gitu sampai asar juga kadang beberapa masih stay membantu panitia juga untuk di taman ini. Jadi 1 hari tapi besoknya sudah nggak ada karena kan cuma sehari. Apalagi izin juga kan susah kalau hari biasa. Kayak nanti ada Rabu depan, kayak kita insya Allah di sini Idul Fitrinya ada Rabu depan. Saya juga di jam aktif kampus, jadi mesti minta izin sehari. Ya tidak bisa dipungkiri beberapa teman lain juga itu yang Muslim agak susah karena tidak semua profnya mengakomodir. Ada juga yang tidak mengizinkan, jadi cuma boleh sholat idnya aja dari jam sekian 1 jam, 1 jam dikasih waktu, habis itu harus balik ke kampus ke lab. Nah, ada juga kalau saya kebetulan bisa izin 1 hari full, jadi izin besoknya harus beraktivitas kembali seperti biasa. Jadi nggak ada apa namanya libur yang sehari sebelum atau sehari setelahnya. Nah, jadi overall sebenarnya Ramadan di sini em, sudah yang ketiga kali, alhamdulillah luar biasa. Kalau yang saya rasakan, meskipun banyak kerinduan juga dengan seperti misalnya kalau Indonesia kan tarawihnya ramai ya, malam tadarusan ada kedengaran di masjid. Kalau di sini kan tidak ada, jadi kita harus ngumpul ke masjid dulu tarawih bersama. Setelah itu selesai pagi sampai malam tidak ada dengar suara azan seperti itu. Terus juga nggak bisa silaturahim kemana-mana pada kerabat. Paling cuma bisa WhatsApp, video call dengan keluarga. Kebetulan orang tua saya ada di Kalimantan Timur. Jadi kalau beda waktunya sekitar 13 jam itu mesti cari waktu juga. Jadi pastikan di sana misalkan jam 7 pagi. Jadi di sini jam 6 jam 6 atau jam 8 ya saya jadi lupa. Itu kalau untuk video call dengan keluarga yang ada di Indonesia. Em, jadi sejauh ini, alhamdulillah menyenangkan. Semuanya juga support. Meskipun awalnya sempat takut, sempat khawatir dengan keberadaan Muslim yang minoritas dan banyaknya Islamofobia yang menyebar gitu di pemberitaan. Alhamdulillah eh, saat ini tidak pernah dapat. Ada di setan dan beberapa dapat, ada yang sampai dibunuh dan lain-lain itu memang ada, itu benar terjadi bahkan anak-anak juga ya dengan pemberitaan yang mereka dapatkan itu memang terjadi. Tapi yang saya dapatkan di sini mungkin karena di sini kota kecil di Auburn, Alabamanya, entah apakah karena itu atau karena alasan lain saya juga kurang paham. Tapi sejauh ini semuanya menyenangkan dan insya Allah ini 10 malam terakhir kita juga semakin antusias berkumpul di Auburn Islamic Center, saling menguatkan dengan sesama Muslim yang ada. Dan mungkin sempat saya mengikuti pekan lalu dari yang ibu yang dari Taiwan ya, ya Bu Eli ya. Saya lupa dari negara mana yang menyampaikan kalau apa namanya mungkin ada kalau ke Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah. Ya kalau di sini karena kita memang sedikit sedikit sekali Indonesia yang ada. Kalau dari negara lain kan tidak ada yang seperti itu. Jadi membaur aja semuanya bersama. Patokannya semua kayak semacam keputusan-keputusan termasuk Ramadan, Idul Fitri kapan itu dari komunitas Islam Amerika Utara
karena USA termasuk dalam Amerika North America, jadi semuanya ngikut ke sana, jadi satu suara aja semuanya di sini, dan saling membantu, saling support dengan sesama Muslim, bahkan juga dengan sesama yang bukan Muslim yang ada di sini juga saling support. Mereka tahu, mereka paham dengan apa itu Islam, apa itu Ramadan, apa itu Id. Jadi bahkan ya gitu, profesor-profesor saya juga di sini kalau kalau ketemu selalu Ramadan puasa, are you fasting? Ya, fasting. Oh iya, apa namanya Ramadan Mubarak, selalu seperti itu. Kalau tidak sedang tidak fasting, kadang pakai bahasa Arab. Karena saya pakai jilbab, jadi dipikir dari Arab. Kan di sini kan belum paham Indonesia itu di mana. Kadang harus dijelasin, oh Indonesia. Oh dari Asia Tenggara, baru mereka paham. Jadi kadang mereka komunikasi pakai saya pakai bahasa Arab. Saya nggak paham bahasa Arab, cuma tahu sedikit-sedikit. Pakai bahasa Inggris aja komunikasinya. Dan Alhamdulillah eh, ya baik-baik saja sampai hari ini. Dan ini tahun ketiga saya, meskipun masih panjang, PhD di program saya agak lama sampai sekitar 5 tahun bahkan lebih mungkin pengalaman karena saya di bidang pharmaceutical science tapi spesifik di pharmaceutics itu lebih ke arah formulasi obat. Jadi formulasinya bukan pelayanan farmasinya. eh, jadi lebih panjang durasi untuk PhD-nya. Di pengalaman teman-teman saya, senior-senior saya yang sudah lulus, itu sekitar 5 tahun setengah di sini untuk PhD program. Mungkin itu dulu Bu Eli dan Prof dan Ibu, Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan. Lebih banyak mungkin tanya jawab saja kalau mau, karena saya tidak bisa memfloor karena semuanya. Silakan nanti dari bertanya mungkin saya baru, oh iya ada tentang ini, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Saya kembalikan ke Ibu Eli selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, sungguh paparan yang sangat menarik ini, Bu Nurmita. Dan di luar dugaan kami juga ketika dulu Pak Praben dihadirkan oleh Prof di sini itu juga ketika saya bertanya tentang Islamofobia, ternyata juga beliau tidak menemukan di sana gitu. Karena ternyata dari native ataupun dari yang sekitar itu juga sangat welcome dengan Muslim ketika kita itu memang berkomunikasi dengan mereka untuk menjelaskan identitas kita itu dengan jelas gitu. Jadi mereka pun akan mendukung eh, ibadah kita bagaimana. Dan ini sungguh luar biasa karena ketika membaca sekilas tentang Alabama, Alabama itu kan juga ada beberapa yang sedikit negatifnya, tapi ternyata di sini sama sekali tidak terungkapkan. Itu juga kembali mungkin juga keberkahan dari Ibu Nurmita dan keluarga yang tetap menjaga syariat di sana dan betapa menjaga dari mulai makanan dan semuanya. Baik, ini mungkin dari Bapak Ibu, sahabat Aero Society, adakah yang ingin di sharingkan, ini ingin ditanyakan dengan Ibu Nurmita? Ini kesempatan langka untuk dapat langsung bertanya, Bu Retno. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih Bu El. Mbak Mita, jadi gembira juga mendengar paparan Mbak Mita tadi. Ya, artinya lancar beribadah puasa di sana, kemudian profesor juga support begitu. Pertanyaan saya, apakah di sana ada Mbak badan yang mengelola atau mengambil zakat kita? Kan ada zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah. Apakah ada yang mengurus seperti itu di sana? Itu saja, Mbak. Makasih. Iya, iya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Retno. Em, jadi untuk pengelolaan zakat, infak, sodako itu semua di Abroad Islamic Center. Semua terpusat di sana. Dan board membernya kebanyakan juga beberapa itu profesor-profesor ataupun dosen di Abroad University. Jadi semua terpusat di sana. Kita bisa berzakat melalui Abroad Islamic Center. Jadi aktivitas keislaman di sini itu semuanya terpusat di Abroad Islamic Center, satu community. Sedikit lagi, kalau pas ini Idul Adha itu penyembelihan hewan kurban dan bagiannya pusat di Nah, iya, Albon Islamic Center itu. iya. Jadi
Untuk karena di sini ada aturan yang mengikat kan Bu ya tentang penyembelihan. Jadi Ya, sejauh ini dua kali Idul Adha itu belum pernah ada penyembelihan hewan di sini karena dia harus di eh, lembaga tertentu yang ada lisensinya yang boleh menyembelih rumah seperti potong itu. hewan gitu Iya, maksudnya ya. rumah potong, betul, betul Ibu. Oh, iya, iya. Seperti di Arab itu juga kan kurban itu dilaksanakan yang banyak begitu di rumah potong hewan. Mungkin di sini Iya. juga disatukan begitu ya, Mbak ya, di rumah potong hewan. Iya, dan Eh, kebetulan di sini di Auburn belum ada yang punya license untuk hmm, itu. iya, Jadi kita yang terdekat itu berarti di belum state pernah. iya di Atlanta di sini di Georgia itu ada di sana. Jadi kalau penyembelihan itu di sana, nanti baru dibawa ke sini untuk masak-masak dan lain-lainnya diolah Oh, di iya, komunitasnya di sini. iya. Seru juga ya, masih lama ya, masih kurang lebih 2-3 tahun lagi ya, Mbak Nur. Iya, iya Bu. Iya, semoga lancar, sukses. Amin, Putra-putra amin, juga belajarnya lancar gitu di sana. amin, amin. Terima kasih penjelasannya. Makasih Bu El. Iya, terima kasih juga Bu Retno. Cukup ya. Silahkan bila Bapak Ibu yang lain boleh juga bertanya melalui chat bila ini atau langsung dapat berkontak berkomunikasi dengan Ibu Nurmita. Silakan. Ustadz Helman mungkin bertanya. Saya Bu Eli, saya Eh, Bu Her bertanya. Silakan Bu Her. Ya, tolong ucapkan terima kasih. Saya sudah dapat bertemu di eh, silaturahmi virtual ini di layar kaca dengan Bu Mita. Dan saya mohon maaf sering WA. Ternyata sibuk sekali. Eh, Kebetulan Bu, kebetulan lagi sibuk. iya, kalau PhD sampai 4 sampai 5 tahun ya Bu. Anu Bu. Ya, tergantung bidangnya juga. Di farmasi sini Ah, juga kan ada beberapa departemen. Itu departemen yang lain itu ada yang 4 tahun setengah, 4 tahun. Kebetulan di tempat saya, di lab saya ini, itu dominannya 5 tahun setengah, 5 sampai 5 tahun setengah. Oh, Begitu. oh iya. Tapi nanti kalau anak-anak pulang nggak masalah kok, sekolah saya sering menerima putra-putra dosen yang sekolah di luar negeri. Itu kan nanti akhirnya ada penyetaraan dari dinas Ya. kan, sekolah Iya, anak-anak biasanya insya Allah ya anak-anak soleh anak pinter bisa langsung kembali menyesuaikan lagi di Indonesia. Pertanyaan saya, Alabama itu penduduknya paling padat ya di US. Eh, di kan mana? dikatakan ya, eh, merek itu kaos itu juga Head of Dixie itu kok terkenal dari apa, Alabama itu apa tuh artinya? Saya kadang kala wah, kok ini US gitu. Ya, katanya itu yang yang mengeluarkan itu dari Alabama. Dan bagaimana fashion atau kehidupan remaja yang ada Ya. di Alabama. Terima kasih. Mungkin kalau em, terkenalnya entah saya juga kayaknya tahu terkenalnya juga karena dari kartun gitu dari yang ada ya dari Alabama entah karena ada icon mungkin karena di area selatan daerah selatan itu agak ikonik jadi bahkan dialeknya kalau kita di Indonesia kan ada banyak dialek itu agak khas jadi Alabama itu agak Hmm. khas dialeknya beda kadang saya juga kalau yang native beneran dari Alabama itu mendengar mereka bicara agak roaming juga. Oh iya, karena beda sama yang apa namanya dari state lain. Mungkin karena itu. Kalau kehidupan remaja kurang lebih sama. Em, tapi karena saya di sini patokannya di Auburn. Auburn kan salah satu kota di Alabama. Ibu kota Alabama sebenarnya kok saya lupa ya ibu kotanya jadi Alabama bukan di Auburn. Tapi di sini karena ini kota bisa dibilang kota pelajar. Jadi kehidupannya rata-rata pelajar. Bahkan kalau nah ini juga kalau lagi holiday, misalkan lagi libur Natal panjang nih dari eh, ya bulan Desember itu libur, itu kosong. Jadi hampir sepi kalau di sini di Auburn karena rata-rata kayak pelajar mungkin kalau di Indonesia kayak di Jogja atau mungkin di Oh, Bandung gitu. Jadi mesti rata-rata udah pada mudik
pulang ke setnya masing-masing, jadi sepi. Dan remaja di sini rata-rata ya pelajar, aktivitas di sini jarang. Mereka kalaupun aktif kayak ngumpul-ngumpul itu Saya di bisa kayak membayangkan kafe-kafe kotanya seperti itu. tenang karena Iya, kata pelajar. ya kalau saya pribadi setiap orang naik datang ke sini pasti nanya, yang orang natif sini nanya bagaimana pengalaman di Auburn, apakah menyenangkan? Kalau saya pribadi ya menyenangkan karena eh, memang bisa fokus gitu belajarnya, anak-anak juga bisa fokus belajarnya. Tidak terlalu hingar-bingar seperti kota yang besar mungkin di New York atau Washington, yang ramai gitu, kota besar. Ya, persepsi orang beda-beda. Kalau saya pribadi saya bilang yang menyenangkan karena memang adem, untuk tujuan saya ke sini belajar, jadi suka yang seperti ini. Oh, jadi termasuk kota yang tenang ya. Iya, mungkin Prof Rini bisa sharing juga. Prof Rini banyak pengalaman juga di sini selama di Auburn. Prof Rini, tambahi Iya. Prof Rini. Ya. Silakan Prof Ya. Rini. Saya gak banyak ini pengalaman. Monggo lanjut. Bu Untuk Hen, yang lain barangkali itu sudah cukup saya. Yang lain monggo nanti saya sama Eh, berpikir kembali. saya dari Bandung coba bertanya tentang adakah budaya di sana yang dirayakan seperti di Indonesia misalnya ya. Kemudian Budaya. kemudian para para pelajar untuk tingkat kalau di kita mungkin elementary school ya. eh, ada mereka yang merayakan hari-hari kenegaraannya itu yang melibatkan anak-anak seperti di Indonesia. Dan seperti apa Ya. gambaran pelaksanaannya. Ya, terima kasih. Iya, iya. Ini yang di sekolah ya, Pak ya, lebih di sekolah atau di kampus. Tapi saya kasih gambaran aja. Kalau di sekolah, iya, kadang ada kegiatan-kegiatan. Biasanya mereka informasikan dulu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan apapun ke anak-anak yang di luar dari program sekolah, program umum, mereka akan pasti beremail ataupun berkirim surat ke parents, ke orang tua. Nanti menanyakan kayak konsen, minta konsen anaknya boleh ikut atau tidak, boleh ikut. Misalkan ada perayaan tertentu, atau mungkin bahkan nonton film, misalnya nonton film tentang pendidikan, itu nanya dulu ke orang tuanya, boleh anaknya boleh ikut apa tidak. Kalau tidak, kita tanda tangan bahwa kita tidak setuju, mereka tidak akan anak kita tidak akan diikutkan. Nah, sejauh ini untuk kegiatan kebudayaan itu ada beberapa negara, bahkan misalkan India, tapi lebih ke budaya, perkenalan tentang musiknya seperti apa, alat musik tradisionalnya, itu dalam satu aula besar di sekolah biasanya, atau dari negara lain, perkenalan tentang budaya itu ada. Begitu juga di kampus. Nah, di kampus ini kalau di Auburn University itu ada namanya social hours. Jadi setiap hari Jumat sore itu berbagai negara memperkenalkan kebudayaan termasuk Indonesia. Uh, dan kalau yang acara besar, nanti mereka kayak semacam mengajukan proposal ke kampus mengadakan ini. Kalau mau hadir silahkan, kalau tidak hadir juga silahkan. Kayak misalkan yang lebih sering karena mungkin komunitas besar kayak Pakistan atau India di sini itu ada acara besar. Kalau India itu apa yang sering mereka adakan ya? Em, apa ya? Diwali ya atau apa ya? Saya lupa. Yang warna-warna itu yang mereka apa namanya? Hambur warna ya, itu Diwali ya Bu ya. Nah, itu mereka adakan di lapangan besar. Kalau mau ikut silahkan. Nah, kebanyakan sih ikut ya, mahasiswa-mahasiswa yang umum ikut, eh, jadi bebas. Boleh saja, bahkan yang Islam juga kita Jumatan, itu kita juga Jumatan ya termasuk event bisa kita bilang, bisa berizin, nanti difasilitasi ada ruangan besar di library atau di student center, itu mereka juga welcome. Jadi budaya apapun di sini sejauh ini ya karena tadi mereka memang sekuler ya, semuanya welcome sepanjang kamu memenuhi izin, eh, apa kita memenuhi izin sesuai prosedur, tidak melanggar etik atau apapun, ya welcome. Seperti itu, Pak. Pak Bagja, ada lagi yang ditanyakan? Sementara cukup dulu, Bu. Baik, terima kasih. Silakan dari sahabat Airo yang lain. Mumpung ada narasumber langsung dari Alabama yang hadir di tempat kita, ini karena
saya yakin banyak sekali pertanyaan atau sebuah keraguan-raguan untuk kita akan suatu ketika akan berkunjung ke Amerika. Silakan Bu Titi Rahmawati. Selamat malam, Bu Mita. Saya ingin menanyakan ini karena saya sering dengar kabar bahwa di Amerika banyak yang menjadi mualaf. Apakah di situ juga banyak juga? Demikian Iya, aja. iya. Jadi ya alhamdulillah yang jadi mualaf kan kalau di sini di Auburn sepanjang saya hampir 3 tahun di sini ada sudah beberapa sudah rata-rata mahasiswa atau lulusan dari dari Auburn University itu nanti di Islam karena selalu diumumkan pasti di grup Auburn Islamic Center diumumkan ada brother atau sister yang masuk Islam yang kalau yang sister itu yang mau sumbang jilbab ya hijab silakan itu selalu diumumkan alhamdulillah itu ya banyak tidak banyak dalam tanda kutip mungkin dibandingkan dengan jumlah kita yang ada di sini itu lumayan ada beberapa dan di luar lebih banyak lagi yang di state lain itu lebih banyak lagi karena kita selalu di-share di grup tentang ya apalagi kemarin habis kejadian um, 7 Oktober itu lumayan banyak informasi yang sampai ke kami itu yang menjadi mualaf. Ya. Sampai yang apa gereja dibeli menjadi masjid gitu banyak juga ya. Kalau itu mungkin sudah agak lama. Di Saya state kurang yang update lain. kalau yang sekarang ya. Ada ya. Ya. Ya, terima kasih Kak Mita. Sama-sama Ibu. Silakan. Jika ada yang ingin sharing lagi. Ustadz Sanmas, barangkali. Sementara belum boleh. Baik, kami tunggu dari sahabat yang lain yang ingin menanyakan atau hanya sekedar berdiskusi. Mau Misalkan, tanya tambah lagi, silakan Bu. Bu. Iya, kalau di sana ada cabang Muhammadiyah Internasional enggak? Ada ICMI. Apa cabang? Um, Kalau di Cina kan ada. Kayaknya kalau di Cabang Amerika ada istimewa, tak? Bu. Cabang istimewa. Iya, Hmm. cabang Muhammadiyah ya, cabang istimewa betul. saya kurang paham sih Bu kalau yang cabang Muhammadiyah, tapi kemungkinan besar ada karena kan lumayan banyak ya mayoritas Mm-mm. Muslim di sini yang dari Indonesia itu ya pasti kalau bukan pasti sebagian besar kalau tidak Muhammadiyah NU pasti ada komunitasnya. Nah sejauh ini yang terkumpul bersama itu namanya IMSA Indonesian Muslim eh, Society saya lupa sih kepanjangannya IMSA itu komunitas Islam di Amerika Serikat Indonesia komunitas Indonesia Muslim Amerika Serikat. Nah itu gabung semuanya. Jadi em, kalau yang spesifik ke misalkan Muhammadiyah atau NU, saya kurang tahu, tapi kemungkinan besar itu ada. Nanti saya coba tanya-tanya ke teman-teman mungkin yang aktif di IMSA. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mungkin Bu Her, kalau cabang Muhammadiyah biasanya di negara bagian yang besar ya. Mungkin seperti Ya, blok itu mungkin saya yakin ada. ya, Kalau dari Bu Mita tadi, Auburn itu termasuk kota ya kecil begitu kecil, ya. Iya, betul. Ya, Jadi saya yakin mungkin mungkin di hanya pusatnya ya. iya pusatnya. mungkin mungkin samaan dengan KJRI. Jadi kalau ada Ya, KJRI-nya, Di itu bisa Washington di DC. ya di ya, Washington ya. atau di Houston misalnya yang besar. Houston. Ya, Soalnya kalau di sini, ya, kalau ada pelajar yang mau student exchange, student itu biasa kalau kita memberitahu dulu gitu. Kita disambut ya, dulu waktu di Beijing, di Korea Selatan itu bisa. Tapi eh, mungkin kalau di Alabama sentralnya di Houston atau di iya New di Yorknya ya. Houston. Hmm. Kalau kalau ikut cabang KJRI, Kedutaan Besar Hmm. Indonesia itu kita Alabama di bagian dari Texas, Houston. Houston nama kotanya, Texas State-nya, Alabama di bawah itu. Jadi kalau kemarin juga kami perpanjang paspor untuk suami dan anak-anak, kebetulan expired, itu mesti ke Houston. Itu besar komunitas Muslim di sana, lebih besar, jauh lebih besar. Masjidnya juga besar-besar. Um, saya yakin di sana mungkin ini ada informasi terkait dengan Muhammadiyah ataupun NU untuk komunitasnya. Bertanya lagi, Bu Mita kalau Fulbright itu pemilihan universitasnya itu memang dipulurkan, terus kita memilih dulu apa bagaimana?
Ya, jadi ada dua, apa namanya, dua jalur, tapi tidak wajib. Jadi kita nggak harus punya LOE dulu pada saat kita apply Fulbright. Cuman ada IELTS ataupun TOEFL IBT. Kemudian university-nya kalau kita sudah punya LOE boleh dilampirkan, tapi tidak Hmm. tidak wajib. Nanti setelah kita diterima scholarship kita sudah lulus beasiswanya, interview dan lain-lain, kita akan difasilitasi untuk TOEFL lagi, TOEFL IBT yang untuk di sini kan di Amerika Serikat Ya. TOEFL IBT dan GRE-nya. GRE-nya itu kayak ujian akademiknya. Nanti setelah itu dari skor kita itu tadi, skor yang difasilitasi Fulbright tadi untuk GRE sama TOEFL IBT kita akan didaftarkan beberapa universitas yang bisa masuk kategori itu. Nanti dia alternatifkan yang ada bidang kita yang kita inginkan. Ya, saya misalkan di drug discovery and development, lebih ke pengembang formulasi obat, nanti di-listkan beberapa, kemudian mereka akan apply-kan. Jadi Fulbright yang apply-kan ke semua tadi, nanti yang ada prioritas 1, 2, 3 kita yang pilih, misalkan ada 5 mereka tawarkan, 1, 2, 3-nya kita yang pilih, kemudian mereka apply semuanya, yang menerima misalkan 3, nanti dari 3 itu kita interview dengan profesornya misalnya, yang mana yang sesuai dengan kita, plus sesuai budgetnya juga, karena Fulbright menanggung sampai 40 ribu dolar saja setahun. Jadi kalau yang universitas yang besar banget, apalagi yang private bukan public, itu di luar budget Fulbright biasanya tidak diakomodir. Jadi dicarikan yang masuk budget dan masuk dengan skor kita tadi. Seperti Hmm. Kesehatan juga ditanggung semua ya Bu Mita ya. iya, iya, kesehatan ya. Jadi kita double kalau dari Fulbright, jadinya kita double apa namanya insurance-nya, health insurance. Jadi dari Fulbright juga ada, dari kampus itu juga selalu ada. Hmm. Ya, ya. Ya, jadi selamat ya, insya Allah sukses. Amin, amin. Hmm. Ustadz Helmat, ada yang ingin di-sharingkan, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mbak Nurmita ya. Iya, Pak. Ya. Bagaimana kebebasan beragama? Satu, kebebasan beragama di Amerika dan itu. Kemudian nomor dua, Mbak Nurmita sekeluarga tentunya ada rasa senang. Saya nggak menyatakan apa itu yang susah-susah itu, yang senang tadi. Iya. Kira-kira apa ya? Karena saya lihat keceriaannya cukup 90% lebih. Ya itu Karena ya masih pagi jadi kayaknya, Pak. ya tentu entah 5 tahun entah berapa tahun akan kerasan karena juga menuntut ilmu itu. Jadi sekarang apa yang paling menyenangkan menurut Mbak Nurmita selama di Amerika itu? Saya pikir cukup sekali. Tadi yang pertama apa ya, Pak? Kok saya lupa. Yang pertama tadi, Tentang kebebasan beragama. kebebasan beragama. Iya, karena sekali lagi di sini negara sekuler, jadi bahkan yang tadi saya sebutkan di awal, yang irreligion, yang ateis juga banyak, 12%, lumayan besar. Bahkan Muslim pun hanya sekitar 1,1%. Islam yang tidak beragama itu sekitar 12%. Em, jadi ya sebebas-bebasnya, mau beragama ataupun tidak di sini. Jadi mereka ya mengandalkan logik saja, logika saja. Sepanjang misalkan kita Islam, kita menjelaskan apa itu Islam dan kita seperti saya di sini ada salah satu prof itu yang nanya saya, kamu pakai jilbab head cover, mereka bilang head cover itu karena agama atau karena budaya, katanya gitu. Oh, kalau saya bilang, oh karena saya karena agama. Oh oke, karena katanya dia bilang ada beberapa kayak misalnya dari negara tertentu itu yang pakai head cover juga katanya. Oh iya. Jadi dan mereka welcome saja. Sepanjang jadi memang sih apa ya dulu awalnya saya pikir wah mereka akan nggak suka nih. Sebenarnya kalau logikanya mereka kalau menurut saya pribadi setelah 2 tahun lebih di sini yang kayak ada pandangan Islamofobi itu mereka sebenarnya justru karena takut tadi karena takut sama kita jadi harusnya kita yang lebih lebih apa ya lebih komunikatif ke mereka
Karena mereka takut, kayak orang gimana ya, kalau kita takut sama misalkan pembunuh, ya takut sama kita, jadi menghindar gitu. Tapi kalau kita dari jauh udah senyum dulu, meskipun di sini orangnya jarang senyum ya di sini, orangnya serius-serius. Tapi kalau kita senyum, mereka ini welcome aja dan jadi tidak takut. Jadi kalau saya prinsip saya di sini sama suami juga, sama anak-anak juga kita kasih tahu, ya kita jangan membuat mereka takut begitu. Jadi ya kita welcome ke mereka, kita jelaskan kita siapa, apa kalau mereka bertanya, kita berteman seperti biasa, sepanjang kita ya jaga semua yang nggak boleh bagi kita jelaskan ke mereka, mereka welcome sejauh ini. Terus tadi yang kedua, yang paling menyenangkan ya Pak ya, apa yang paling menyenangkan ya? Paling menyenangkan kumpul sama keluarga, Alhamdulillah. Karena pengalaman saya awal 5 bulan pertama kan tanpa keluarga di sini sendiri, yang paling berat itu. Karena nggak bisa fokus malah. Nggak bisa fokus untuk kuliah karena ya mikir anak ada di Indonesia, keluarga di Indonesia. Tapi karena di sini semuanya kumpul, jadi semuanya dijalani, Alhamdulillah menyenangkan. Ya dalam kondisi apapun ya dengan suka dukanya, dengan beratnya misalnya kuliah, suami juga sambil kerja, anak-anak juga sambil sekolah, adaptasi dan lain-lain. Tapi karena sama-sama tadi, itu kayaknya yang bikin paling senang, Pak, ada di sini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Sama-sama, Pak. selalu senang dan sukses selalu. Amin, Amin. 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 Sudah cukup Ustadz Elman? Baik, Bu Wanik sekarang dari Tegal. Ye, J. Assalamualaikum Mbak Mita. Selamat Waalaikumsalam, ya. Ibu. Sudah berapa tahun ini di sana? Enggak, Hampir 3 tahun. saya Ya. tadi telat sekali karena ada kegiatan ya. Terus saya dengar tadi farmasis gitu ya, jenengan ya. Iya, iya, Betulan iya, saya betul. juga farmasis tapi dari UGM. Tapi udah Oh, tahun langsung. kuno banget. Sambahnya. Eh, Apa ya? Studinya lancar-lancar saja. Jadi Amin, amin. saya juga ingin tahu karena adik saya kan pernah studi juga di Ames di Iowa. Terus Oke. waktu itu anak-anak masih kecil gitu loh. Nah, terus ngapunten suami di sekolah juga atau gimana gitu. Saya menarik Oh. sekali tuh. Waktu adik saya itu suaminya itu saat melepas kerja yang di Indonesia. Terus dia ikut ke sana ke Ames itu. Lah, terus di sana kan jadi di sini padahal ya lumayan lah kerjanya itu. Di sana tuh dia jadi loper koran tuh bayangkan. Jadi seorang loper koran di sana. Terus kalau libur mereka itu sama-sama apa ya? Jadi buruh maton itu tahu ya maton nggak? Nyanyi Oh, Ibu. Oh, iya. jagung Iya. seperti itu yang 1 jam itu tapi kerjanya katanya lumayan ya Iya. hasilnya itu ya. Eh, Sangat menarik lah kalau di sana menurut saya itu bagaimana. Terus ternyata ponaan saya itu yang ikut mamanya di sana itu sekarang jadi terpakai di sini. Walaupun dia jadi dosen di Unila juga gitu. Lah dia sekarang terpakai itu karena untuk kerja-kerja sama luar negeri itu kan eh, apa ya kepandaian berbahasa Inggris itu kan sangat penting ya. Itu Iya. mudah-mudahan putra putri-putri entah putri-putri ya tadi Mbak Mita itu Putra putri. nantinya putra-putri juga sukses pulang ke sini bisa selainnya apa ya akademisnya gitu kan kepandaian bahasa Inggris itu sangat sangat bagus lah itu. Ya, ngaten kemawon itu bukan Iya. pertanyaan sih sebetulnya tapi saya sangat tertarik karena tadi di akhir-akhir kok dengar saya farmasis gitu. Pak Firman juga farmasis itu teman saya satu Oh, angkatan. Waduh ini senior, daya senior. baterai. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, di sini Ceritanya suami. senang Bu Aning ketemu saudara farmasi. Iyalah. Iya, Terus di sini sama juga suami farmasis dilarang sambil kerja. mendahului Bu Her. Nggih. Iya, suami sambil kerja juga di sini karena visa J2, J2 boleh bekerja. Jadi secara legal mengurus work authorization juga di sini. Meskipun ya tadi kalau masalah gaji ya betul Bu, tapi pajaknya juga tinggi. Jadi pajak kalau kita jadi kalau kita kerja karena legal nanti beda tuh ada juga teman yang yang mungkin
awalnya legal, kemudian menjadi tidak legal, bekerja di sini besar, lumayan besar. Bahkan mungkin teman yang bukan hanya ya, kerjanya mungkin dibandingkan di Indonesia itu jauh beda dari segi salary-nya. Apalagi dia nggak bayar Hmm. pajak pastinya, karena kan pajak di Hmm. US itu tinggi sekali. Kalau perumpamaan misalkan, kalau di Indonesia 1 juta, misalkan penghasilan 1 juta, itu pajaknya bisa sampai sepertiganya. Sepertiganya Hmm. hilang gitu di bayar pajak. Tapi kompensasi juga lumayan banyak. Jadi kalau nabak kan memang dolar ya Bu ya, namanya dolar kalau ke rupiah ya lumayan tinggi. Jadi kalau untuk nabung alhamdulillah bisa gitu dari bekerja, meskipun pekerjaan yang dalam tanda kutip kalau di Indonesia mungkin dianggap sepele begitu, tapi di sini besar sekali eh, apa namanya besaran biayanya. Dan untuk anak-anak, iya yang bahasa Inggris ya Bu ya, itu Iya. jujur anak saya dulu waktu awal mungkin cuma yang putra yang anak pertama yang mau ikut kursus bahasa Inggris dulu sebelum ke Indonesia, sebelum ke Di US. kelas apa itu putranya? Yang putra sekarang kelas 9. Kelas Oh, 9. SMP kelas Yang 3 ya. ya Mm-mm. anak saya yang bungsu itu udah masih TK. TK baru 6 bulan di Indonesia kemudian ke sini. Yang anak kedua Hmm. ketiga itu nggak mau sama sekali belajar bahasa Inggris. Bahkan di Indonesia dulu Hmm. tuh nonton film pun kan kalau saya bilang coba diganti ini subtitlenya jadi yang English, nggak mau. Tapi begitu sampai di sini, ya sampai di sini alhamdulillah karena mungkin paparan dengan anak-anak lain ngomongnya Iya. bahasa Inggris Hmm. itu udah pada lancar, bahkan lebih lancar dari suami saya sendiri. Iya. Itu Lagi lebih dengan lancar. native speaker ya, Iya, jadi iya. apa Komunikasi namanya? sehari-hari. Ya, apalagi Mm-mm. yang dari kelas 1 SD di sini sekarang udah kelas 2 hampir kelas 3 itu kan belajarnya sistemnya kalau kita di Mm. Indonesia kan sebagai English as a second language. Kalau di sini kan Mm-mm. diajari sebagai the first language. Jadi diajari banget cara dari Iya. dasar banget. Jadi lebih nempel ke Hmm. mereka dibandingkan bahkan saya yang belajar grammar itu mereka Iya. lebih lebih fasih, lebih tahu cara Hmm. membaca huruf per huruf. Karena diajari dari kelas 1 SD kan seperti anak native di sini bahasa Inggrisnya. Mengukir di atas Iya. batu ya. Kalau Iya, udah tua kan mengukir di atas air cepet hilang. iya. Ih, matur nuwun sangat. Nggih, selamat nggih, Sama-sama Ibu. mudah-mudahan lancar studinya. Amin, amin. Bu Waning ini Kak, eh, Sri Kandinya Airo, Sri hmm? Kandi Tegal, luar biasa. Ayo Eh, main ke Tegal lah Bu Eli. Insya Hmm. Allah Bu Waning, yeah. Bu Heru Dan udah, Bu Bu Er Retno sudah ya, udah. Hmm. Bu Retno juga sudah ya. Udah ngampiri waktu mau Pak Firwan Cemara. mantu. Oh iya, Mm-mm. Ya. betul, yeah. Dan Hmm. baik, ini adakah lagi yang masih ingin sharing? Waktu sudah pukul 21.42, tidak terasa. Dan mungkin Cukup. juga cukup ini Bu Her. Mm-mm. Cukup, Iya. Bu. Dan Sudah sampai lebih dari pukul 21 kan di jadwal pukul 21. Mohon maaf, ini sangat menarik. Ternyata Bu Mita lembut sekali orangnya. Senang bertemu dengan Ibu. Dan Senang terima Bu kasih Bu dengan Ibu Eli. juga. Monggo closingnya. baik, ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Normita. Semoga besok studinya lancar untuk Amin, amin. baik gelar PhD-nya dan termasuk dari keluarga. Saya sangat terharu sekali dengan putra-putrinya. Tadi belum sempat dijelaskan juga itu sekolahnya itu dari pukul berapa sampai pukul berapa ya Bu Mita Iya. ya? Jadi mereka karena naik school bus, jadi ada jadwal naik bus sekolahnya. Jadi standby itu dari setengah 7. Biasanya udah nunggu bus di depan apartemen. Eh, Belajarnya beda-beda setiap kelas. Ada yang mulai setengah 8, ada yang 8 kurang 15. Nanti pulangnya sampai jam 3. Kalau yang elementary school, yang SMP itu yang Auburn Junior High School itu sampai sekitar jam 4 sampai setengah 5. Itu karena busnya kadang ngantarnya kan banyak, jadi setengah Oh iya, lima paling betul, paling betul. lama pulangnya. Ya. Baik, ini adalah gambaran, tapi masih gambaran yang benar-benar sangat-sangat luas sekali untuk membayangkan bagaimana di Auburn seperti itu. Apalagi di Alabama dan lebih luas lagi di Amerika Serikat, di US-nya sendiri. Dan ini pun juga sedikit mengurangi rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Bagaimana nanti ketika kita itu seorang muslim, muslimah pergi untuk bekerja atau bersekolah ya, melanjutkan studi untuk di
negeri Paman Sam, di Uncle Sam di sana. Dan ternyata sepertinya yang disampaikan Bu Nurmita ini juga membuat kesadaran saya ketika seseorang Muslim itu menjalankan syariat dengan baik di sana, maka Allah pun juga akan seakan memudahkan jalan dari Bu Mita dan keluarga di sana. Dari pemilihan makanan yang halal, bahkan beliau ini rela masak setiap hari untuk menjaga dari asupan makanan yang halal dan tidak mudah dalam membeli makanan yang ada di sana. Berbagai tantangan yang dihadapi pun juga seakan-akan Islamofobia itu hanya sekedar di media, tetapi beliau sendiri tidak mendapatkannya karena adanya komunikasi yang baik dengan para stakeholder yang ada di sana dan eh, baik di sekolah Ananda juga di kampus Bumita sendiri. Dan eh, hal-hal tadi yang dari kegiatan-kegiatan yang dari Muslim Center di Auburn maupun di kegiatan yang bersama masyarakat luas di sana itu juga menggambarkan bahwa Muslim itu pun diterima di sana dengan baik. Jadi tidak perlu kita menjaga keeksklusifan karena memang eh, ketika kita harus berbaur di sebuah negara yang besar, maka ya kita harus sedikit untuk bernegosiasi dengan mereka. Jadi tidak perlu kita harus menjaga keeksklusifan kita, tetapi tetap syariat terjaga dengan baik. Dan di tadi ketika ada kebebasan beragama, kemudian dari persentase Muslim yang hanya sekian 1,1%, bahkan lebih sedikit dibandingkan yang tidak beragama, itu juga membuat sedikit miris juga ketika memang Muslim ketika di Indonesia yang sangat besar ini, tetapi kurang dapat menunjukkan eksistensinya. Dan semoga dari sini itu juga membuka pikiran saya sendiri bahwa Islam itu harusnya eh, terbuka, seperti yang tadi dari para profesornya, para supervisornya Bu Mita itu, ketika dikomunikasikan mereka akan open minded, mereka akan terbuka dan menerima. Nah, sementara di kita terkadang satu NU, satu Muhammadiyah saja sudah sulit untuk menerima. Bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan negara dari negara-negara luar yang eh, harusnya kita juga dapat memberikan semacam dakwah ke mereka. Itu juga tugas kita, sehingga kita tidak berpola pikir yang picik untuk selalu hanya menjaga keterbatasan dari eh, organisasi kita, tapi harus lebih luas. Karena apa yang disampaikan dari Bu Nurmita itu saya sungguh melihat sebagai Islam itu di sana seakan-akan sebagai rahmatan lil alamin. Karena tadi juga banyak ada beberapa yang sudah menyatakan mualaf juga di Auburn dengan pastinya itu potret dari para muslim dan muslimah yang ada di sana sehingga tidak menimbulkan rasa takut atau bahkan fobi ke agama Islam itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bu Nurmita. Semoga kebersamaan ini suatu ketika masih dapat disambung lagi. Mungkin Bu Nurmita mempunyai informasi apa yang dapat di-share ke kami. Dengan senang hati kami akan menunggu. Begitu ya Bu Her ya. Baik, suatu ketika mungkin eh, ada lagi yang mungkin menemukan formula obat tertentu yang sedang dirisetkan oleh Bu Nurmita. Baik, demikian KSJM yang ke-215. Terima kasih saya ucapkan kepada para partisipan yang sudah hadir di sini. Karena ini sudah mendekati libur, sehingga sepertinya KSJM juga sudah mulai agak eh, mulai redup karena persiapan Ramadan, persiapan Idul Fitri juga, dan banyak yang sudah iktikaf di masjid. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Tadi Nur sampai di 32. sampai 32 32 partisipan. Oh ya, ya, lumayan juga ya Bu Her ya. Karena ini sudah banyak yang sepertinya banyak yang mudik. iktikaf. Jadi saya tidak berani untuk Ya, ini. Etika pasti. Iya.
Dan kita masih bertemu lagi insya Allah di KSJM di Jumat depan, tapi mungkin komitenya sudah berbeda ya Bu Er, karena sudah persiapan Ya, berbeda ganti. SJM Sawalan. Syawalan, betul. Baik, Di Malang ya Bu Rini, Prof Rini, SJM Sawalan di di Malang. Malang. Tapi Prof ini nanti ke Jogja. Malang nanti Oh. November Nordic. Ya. Baik, ini saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada yang kurang dapat mengcover acara ini dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Prof ada Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Mita, terima Ya, kasih sekali. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih pengalamannya. Jadi tidak Sama-sama. ragu-ragu lagi nanti kalau Sangat ya membuka. barangkali ada Ananda yang mau ke Amerika sekolah di Alabama di mana itu. Oh, ternyata semua ramah, menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pamit. Ketemu hari pulang bersama Mbak Silvi. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Bu Darto, terima kasih Ibu Isuki, dokter yang sangat baik hati. Bu April, terima kasih Bu Silvi, Mbak Munali, semuanya satu persatu semua sahabat Iro yang baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Air, saya nggak dapat menyalakan kamera ini, nggak tahu kenapa. Mati lampu Mbak Isuki. Double dua, beliau lagi kuliah. Jadi Bu Isuki itu dengan Bu April ya, kuliah Jumat malam. Jadi laptopnya dua, yang satu di-off-kan, yang satu dinyalakan. Ya. Sukses selalu Bu Dokter. Amin. Bang Estunipun Bunda. Mohon izin keluar, J. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.